welcome back di Link Space Podcast by Link Productive. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang dunia bisnis dan affiliate marketing langsung dengan pelakunya yang udah ngalamin gimana naik turunnya. Oke. Nah, di sini kita udah bareng dengan Mbak Dian ya. Dia merupakan seorang pengusaha dan juga affiliate marketing. Oke. Nah, Mbak Dian ini merupakan seorang yang aktif di dunia bisnis dan juga affiliate. Dan pastinya Mbak Dian ini punya banyak insight ya, yang real dan bukan hanya teori ya Mbak ya. Nah, awal mula Mbak Dian terjun ke dunia bisnis itu gimana sih Mbak? Dunia bisnis ya. Jadi itu sebenarnya dunia bisnis ini tuh belajar dari pengalaman kerja dulu. Karena kan pekerjaan saya dulu marketing, jadi kayaknya terjun di dunia bisnis itu asik. Awalnya hanya coba-coba aja sih. Gitu. Oke. Nah, kapan sih Mbak pertama kali Mbak Dian itu kenal affiliate dan apa yang bikin Mbak Dian itu akhirnya serius gitu? Kalau affiliate itu di 2024 sih. Kenal serius karena banyak affiliate-affiliate yang sudah senior, komisinya itu menggiurkan sekali. Makanya saya coba. Terus itu prosesnya instan gak sih Mbak? Prosesnya sungguh sangat tidak instan. Itu prosesnya panjang banget sampai kita bisa menghasilkan 10.000 pertama loh ya, ini bukan 10 juta pertama. Itu harus belajar dulu sampai dalam teori-teorinya, kita harus cari belajar di YouTube, pokoknya di platform manapun. Oke, berarti nggak instan ya Mbak? Nggak, sama sekali nggak instan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali yang tertarik ke dalam affiliate ya Mbak. Nah, menurut Mbak Dian, apa sih perbedaan ekspektasi orang soal affiliate dan realitanya gitu? Ekspektasinya hari ini upload konten, besok dapat komisi 10 juta mungkin ya. Iya, Iya, tapi realitanya nggak seperti itu. Harus berproses ya Mbak ya? Banget, dan itu belajarnya nggak cuma belajar upload video, jadi belajarnya tuh dari kita riset, terus kita evaluasi, kita coba lagi, dan coba terus menerus apa yang harus kita videoin atau dikontenin sih. Oke. Nah, menurut Mbak Dian, tantangan yang paling berat yang pernah dialami selama menjalankan bisnis dan affiliate itu apa sih Mbak? Males. Lebih tepatnya karena aku sudah di zona aman kali ya, bukan zona nyaman ya, tapi aman. Karena saya seorang istri, jadi walaupun nggak kerja kan ada yang kasih makan kan. Ya itu karena aku udah di zona aman, jadi kalaupun aku tidak melakukan aktivitas sebagai affiliate atau menjalankan bisnis, saya masih makan gitu. Iya benar. Menarik sih, karena banyak sekali yang mengalami hal yang sama gitu ya kan Mbak. Nah, terus kalau baru yang mau memulai affiliate gitu, langkah pertama yang harus mereka lakuin itu apa sih Mbak? Harus melek sosmed. Harus melek sosmed ya. Betul, harus melek sosmed, terus daftar ya. Sekarang banyak platform itu kayak Shopee, boleh nyebutin ya? Boleh nggak sih Kak? Boleh sebutin kan? Boleh sih lah ya. Iya. Seperti Shopee, Tokopedia, ada Link ID, itu kan semuanya banyak yang di situ. Justru bahkan di Facebook, Instagram. Kalau TikTok kan memang kerjasama dengan Tokped ya. Sekarang Instagram dan Facebook itu bekerjasama dengan Shopee. Jadi kalau kita upload video di Instagram itu sudah bisa menautkan keranjang. Oh iya, betul. Jadi itu sungguh sangat menyenangkan sekali bagi aku yang senang upload konten. Jadi bisa sekalian menautkan keranjang untuk di-affiliate-kan. Betul. Nah, kalau bahas tentang personal branding nih Mbak, menurut Mbak Dian seberapa penting sih personal branding itu dalam affiliate? Penting sekali ternyata. Karena pas pertama kali saya memulai, itu kan random semua ya videonya. Dan ternyata saya menemukan personal branding, saya kan mau dikenal sebagai siapa. Nah ternyata 2 bulan terakhir ini saya mau dikenal sebagai penjual Thai tea, terus pengen dikenal sebagai yang suka kasih resep jualan gitu.
gitu. Jadi oke, berarti nanti orang taunya aku, oh itu si di rumah Mbak Dian yang suka jualan Thai tea gitu. Untuk sekarang ya. Oh iya, Mbak Dian ini juga merupakan seorang pengusaha yang berproduksi apa Mbak? Thai tea ya. Bukan pengusaha sih ya, lebih tepatnya oh ya UMKM aja. UMKM aja. Karena untuk waktu yang saya punya di rumah itu banyak bengang-bengongnya, jadi saya gunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat dan menghasilkan sih. Berarti harus produktif ya Mbak? Ya, lebih produktif dan konsisten ya. Iya, betul-betul. Nah, kadang tuh banyak sekali yang nyerah di tengah jalan gitu Mbak, para afiliator tuh. Nah, kadang tuh iya males ngonten, kayak gitu kan. Nah, menurut Mbak Dian, kesalahan yang paling sering dilakukan afiliator pemula itu menurut pengalaman Mbak Dian itu gimana sih? Males ngonten itu kadang-kadang karena kita nggak punya ide konten. Jadi sekarang saya bisa konsisten karena saya selalu bikin note harian gitu loh. Jadi misalkan untuk 1 minggu saya harus jadwal konten tuh mau bikin konten seperti apa, mau kontenku tulisannya seperti apa, itu sudah terjadwal selama 1 minggu. Dan di platform misalkan Instagram itu juga sudah ada penjadwalan konten. Jadi kita nggak perlu upload konten setiap hari. Jadi misalkan di 1 hari saya akan fokus bikin konten, terus kita jadwalkan mau di-upload tanggal berapa, jam berapa, itu sudah bisa semua. Berarti udah ada konten plan-nya gitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi itu aman. Itu untuk seminggu ke depannya gitu Mbak? Ya kalau aku buat sih biasanya 3 hari sampai seminggu. Gitu, oke. Nah, gimana sih Mbak cara agar tetap konsisten nih walau hasilnya belum kelihatan gitu? Ya walaupun hasilnya belum kelihatan biar bisa konsisten. Aku mencintai konten sih. Jadi aku seneng aja. Seneng konten ya? Seneng scroll. Sebenarnya bukan seneng konten ya namanya. Seneng main HP. Jadi kayak scroll terus lihat konten-konten yang bagus. Itu kan memunculkan ide. Jadi dari situ kayak oke lah aku mau bikin konten ini. Oke lah aku bikin konten ini gitu. Nah oke. Nah terus menurut Mbak Dian itu seorang affiliate itu kedepannya itu menjanjikan nggak sih Mbak? Itu saya tidak bisa bilang itu menjanjikan ya, karena saya bukan affiliate yang sudah berhasil seperti yang sudah terkenal di sana-sana ya. Tapi kalau menurut saya itu sebagai ibu rumah tangga sangat lumayan sekali untuk tambah-tambah jajan. Iya betul sih, lumayan ya. Iya, mau lihat nggak komisi aku 1 minggu ini? Tapi boleh. bilang ya. Nah, kasih lihat di ini. Mbak Tasya aja yang tahu ya. Iya boleh. Ya, oke. Wow, itu seminggu Mbak? Iya. Wow. Seminggu ini, tapi kan seminggunya ya semoga sih begitu ya. Ya tapi kan kadang-kadang kita naik turun gitu nggak sih? Iya sih betul. Tapi itu gede loh Mbak. Menurut Tasya itu gede loh. Untuk Iya, seminggu ya. Ini udah 2 tahun ya. Ini udah 2 tahun affiliate. Maksudnya ini menurutku ya memang kadang lebih, kadang berkurang gitu loh sih. Nggak segini terus. Tapi ya lumayan gitu. Kadang pernah kok 1 hari ini 0. Oh gitu. Iya, 1 hari 0 itu pernah. Tapi menurut saya itu gede loh Mbak. Iya, itu seminggu kan Mbak? Iya seminggu. Oke. Wow. Ya lumayan kan gitu. Semoga sih maunya segitu ya terus gitu sampai seminggu. Cuma ternyata naik turun. Iya pasti sih, pasti. Kadang kan ya FYP, kadang ya turun gitu viewsnya ya. Yang jelas nggak di satu sosial media aja, tapi ya kadang-kadang kan ada yang salah kaprah nih, mau jadi affiliate kita harus di TikTok aja nih. Enggak, ternyata aku belajar dari teman-teman yang sudah berhasil. Mereka tuh banyak platform video di Shopee, terus link ID itu yang link bio gitu kan biasanya. Tapi kan orang bisa buka bio itu karena kita konten biasanya. Nah sekarang ditambahin lagi si Instagram sudah bekerja sama, bisa menautkan keranjang. Di Facebook pun sudah bisa menautkan keranjang juga. Oke. Berarti Mbak Dian itu aktif ya di berapa tadi? 4 ya? Aku aktif di TikTok, Instagram, Facebook, sama Shopee aja sih. Tapi untuk Instagram sama Facebook ini kan namanya nge-link apa sih? Ya pokoknya kontennya udah bisa langsung. Jadi
namanya cross konten. Jadi kalau kita upload di Facebook otomatis udah ke-upload di Instagram, begitupun sebaliknya. Oh gitu. Iya, kan ada pengaturannya. Nah, makanya harus belajarnya tuh dari awal dulu, tidak bisa langsung tiba-tiba kita ngonten. Kita harus tahu dulu pengaturannya. Iya, betul. Harus punya pajak apa sih NPWP. NPWP ya. Iya, betul. NPWP ibu rumah tangga kan ada, sekarang bisa bikin. Jadi semuanya bisa narik komisi kalau ada NPWP. Kalau di TikTok juga sama, Mbak? Kalau di TikTok sekarang ya harus pakai NPWP untuk peraturan yang baru. Kalau dulu nggak. Oh, dulu nggak? Dulu nggak. Kamu belum tahu komisiku di TikTok ya? Dulu di HP yang satu di TikTok. Nah, tadinya aku mau kasih tahu tapi ya udah. Ya pokoknya itu di Shopee, nanti ada di TikTok gitu. Makanya kalau diakumulasi setiap bulan ya lumayan aja sih. Memang belum yang sampai 2 digit kayak orang-orang di sana ya, tapi alhamdulillah lumayan ya untuk tambahan jajan. Iya benar. Nah, kalau boleh nih satu pesan penting buat pendengar Link Space Podcast yang lagi berjuang bangun cuan digital gitu, gimana sih, Mbak? Sebenarnya itu banyak nggak ada pesan tertentu sih. Kita harus melek dunia digital aja sebenarnya, maksudnya untuk bikin video untuk berkonten. Misalkan aku kasih contoh aja, aku ngonten bikin Thai tea nih. Botolnya kan lucu, itu banyak yang nanya, link botolnya dong, link botol. Nah ini tuh selain aku cuan jual di orang, aku juga cuan dapetin komisi dari aku jualan botol lewat video juga gitu. Salah satunya itu. Ya bisa ya. Jadi bisnis sambil affiliate gitu. Iya gitu. Jadi misalkan aku bikin Thai tea, aku sambil nge-live, terus ada tautan keranjangnya, itu kan bisa ada ini, terus kan banyak peralatan yang kita pakai, yaudah kita masukin aja. Betul sih. Jadi bisa barengan gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air kali ya. Betul. Nah, thank you banget nih Mbak Dian atas sharing-sharingnya hari ini. Insight-nya sangat relate, jujur aja. Nah, buat teman-teman Link Space, semoga obrolan hari ini bisa jadi insight dan semangat baru ya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.